Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini Bapak Ibu kita akan kembali membuka Alkitab kita dari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di Facebook, silahkan buka dari Android dan yang di YouTube. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita sekali lagi dari Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah ngelenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah pembaharuan panggilan. Dunia di mana kita hidup hari ini Bapak Ibu berkembang begitu cepat, berubah begitu cepat, karena hadirnya teknologi yang luar biasa Bapak Ibu. Memberikan segala sesuatu, memberikan kemudahan kepada manusia, memberikan kemudahan kepada masyarakat, memberikan kemudahan bagi kita semua, sehingga kita dapat mengakses semua hal yang kita rindukan, hal yang kita impikan. Perubahan demi perubahan terus berjalan dengan berjalannya waktu. Salah satu perubahan yang terjadi adalah kita melihat bagaimana berkaitan dengan komunikasi. Kalau dulu kita ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, hanya orang-orang tertentu yang memiliki telepon rumah. Dan kalau kita ingin untuk melakukan komunikasi Bapak Ibu, terkadang kita harus datang ke wartel. Dulu wartel Bapak Ibu. Jadi saya ingin untuk berkomunikasi ke timur Bapak Ibu, saya harus datang ke wartel. Dan itu harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Dan perkembangan ke sini kita lihat dari HP 3310. Dan akhirnya hari ini begitu luar biasa. Ada begitu banyak Android dengan berbagai macam merek dan tipe yang hari ini kita miliki. Perubahan begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan demi perubahan terus terjadi dari masa ke masa. Ada perubahan yang positif,
tetapi juga ada perubahan yang negatif. Nah, perubahan-perubahan yang negatif maupun yang positif ini terjadi di sekeliling kita. Tetapi ada menjadi masalah Bapak Ibu adalah berkembangnya pengetahuan dan teknologi juga kita tidak terbebas dari yang namanya masalah. Ada begitu banyak ketimpangan yang terjadi, yang tidak seimbang, yang tidak balance Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sana Bapak Ibu, seharusnya dengan adanya tingkat perubahan yang terjadi karena pengetahuan iptek dan pengetahuan yang terus berkembang, seharusnya Bapak Ibu ada yang namanya kekurangan, yang namanya konflik, kekurangan yang namanya masalah, kekurangan yang namanya pelecehan. Tetapi realita yang terjadi, kita lihat hari ini terjadi, ada begitu banyak pembunuhan. Kita lihat di luar sana ada begitu banyak terjadi yang namanya pelecehan seksual secara bebas. Kita melihat di luar sana ada begitu banyak kekerasan-kekerasan KDRT yang hari ini terus meningkat. Terus meningkat. Di masa pandemi COVID ini KDRT begitu meningkat. Kita lihat ada begitu banyak terjadi pencurian yang terus meningkat. Di gangan saya ini sendiri pencurian, padahal sudah dipasang CCTV yang begitu komplit, tetapi pencurian begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan demi perubahan yang terjadi Bapak Ibu, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak menjadi jaminan bahwa segala sesuatu itu akan menjadi baik. Nah, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini kita tidak sedang berbicara tentang perkembangan ilmu teknologi yang ada, tetapi kita sedang berbicara tentang perubahan. Kita sedang berbicara tentang satu perubahan, yaitu perubahan terhadap panggilan. Jadi kalau terjadi perubahan di luar sana, tatanan nilai dunia hari ini berubah, maka pembaharuan Bapak Ibu, pembaharuan terhadap panggilan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting bagi kita. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena banyak orang di luar sana hari ini begitu takut, begitu khawatir, begitu bimbang, dan seterusnya. Sehingga banyak orang kehilangan panggilan Tuhan. Kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi realita yang terjadi Bapak Ibu, kita perlu untuk terus memperbaharui panggilan tersebut. Alkitab yang barusan kita baca bersama-sama mengajarkan kepada kita bagaimana bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda adalah merupakan bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Tetapi kebobrokan itu begitu luar biasa. Kebobrokan begitu masif. Mereka begitu menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi di sana Bapak Ibu terjadi yang namanya kebobrokan moral. Kebobrokan moral yang begitu luar biasa masif meningkat di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Sehingga kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya berdiri di sana mewakili Tuhan. Yesaya berdiri di sana mewakili Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bahwa panggilan seseorang itu pasti akan berubah. Kenapa mereka berubah Bapak Ibu? Moral mereka bukan hanya saja moral mereka berubah Bapak Ibu, tetapi juga mereka berubah dari Tuhan. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah ilah-ilah asing yang ada. Sehingga mereka menduakan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka lupa kehidupan mereka. Mereka lupa siapa penjaga sesungguhnya Israel. Mereka lupa siapa sesungguhnya Tuhan yang punya kehidupan. Sehingga mereka menyimpang pada berbagai macam ilah-ilah yang ada di sekeliling mereka. Pada sore hari ini kita mau melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita memperbaharui panggilan kita. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperbaharui panggilan kita, poin yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah mengalami Tuhan. Bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tetap memperbaharui panggilan kita dan kita tetap ada di dalam relnya Tuhan. Supaya kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Supaya kita tetap ada di dalam panggilannya Tuhan. Hal ini akan terjadi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami Tuhan. Yesaya sudah bernubuat kepada bangsa Yehuda. Tetapi Yesaya puas dengan apa yang dia lakukan. Dia hanya puas dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia sampaikan kepada bangsa Yehuda. Sehingga Tuhan kembali mengingatkan dia bahwa jangan berpuas diri dengan apa yang hari ini telah aku lakukan kepadamu. Tetapi kamu sendiri secara pribadi harus mengalami perjumpaan pribadi dengan diriku. Maka kamu
akan betul-betul ada di dalam relnya. Tetapi ketika kamu tidak mengalamiku di dalam hidup kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya pembaharuan di dalam panggilan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yehuda, mereka mengalami Tuhan begitu luar biasa, tetapi mereka perlu untuk diperbaharui panggilan mereka. Karena apa? Mereka sudah menjauh dari Tuhan. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga sama mengalami hal yang sama. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, tantangan hidup, persoalan hidup, entah itu yang baik, entah itu yang pahit, entah itu yang senang. Kita sering kali mudah untuk mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kembali kita melalui pesan firman Tuhan dari ayat yang pertama di Yesaya pasal yang ke-6 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Supaya kita mengalami pembaharuan yang dari Tuhan, maka kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Yesaya mengalami tekanan yang begitu luar biasa karena bangsa Yehuda yang begitu tegar tengkuk. Sudah diperingati dengan begitu banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sudah diperingati oleh nabi-nabi dengan begitu banyak seruan Tuhan. Agar mereka insaf sadar berbalik kepada Tuhan. Dari kehidupan mereka yang lama. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menyukakan Tuhan. Dari pemberontakan-pemberontakan mereka terhadap titah dan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mereka tetap tegar tengkuk. Dan Tuhan meminta kepada Yesaya, Tuhan mengingatkan kepada Yesaya untuk berbicara kepada bangsa ini bahwa untuk tetap ada di dalam panggilannya, maka kita harus mengalami Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengalami Tuhan? Kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Satu-satunya cara supaya kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Hanya ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita mengharapkan kita mengalami Tuhan, tetapi kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah datang menghampiri Dia, tidak pernah datang berdoa meminta kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan isi hatinya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita mengalami Tuhan Bapak Ibu, maka akan ada perubahan demi perubahan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang luar biasa radikal yang bernama Saulus. Sebelum Tuhan mengubahkan dia menjadi seorang Paulus. Dia adalah seorang yang radikal, tetapi luar biasa radikal, dan dia mengejar orang-orang percaya dengan meminta surat kuasa dari para imam. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan, benar menurut dia tetapi belum tentu benar menurut Tuhan. Sehingga akhirnya ketika perjalanannya ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan hidupnya, sehingga pada akhirnya dia menyerahkan diri dan hidupnya dan melayani Tuhan. Hingga akhir ajal menjemput. Jadi pentingnya kita mengalami Tuhan Bapak Ibu. Di situasi yang hari ini tidak bersahabat. Di situasi yang hari ini membuat begitu banyak orang panik. Keadaan yang hari ini membuat orang begitu banyak orang di luar sana menjadi stres. Menjadi putus asa, menjadi hilang harapan dan lain sebagainya. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara supaya kita bisa mengalami Tuhan di dalam setiap masalah, pergumulan, persoalan hidup kita adalah menghadirkan Tuhan melalui membangun mesbah doa. Mesbah doa harus kita bangun. Bangunlah mesbah doa di dalam rumah tanggamu. Bangunlah mesbah doa di dalam setiap pekerjaanmu. Bangunlah mesbah doa di dalam pelayananmu. Bangunlah mesbah doa di dalam setiap tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepadamu. Bila engkau mau melihat, mengalami terobosan demi terobosan, pembaharuan demi pembaharuan di dalam panggilan yang hari ini dianugerahkan dan dipercayakan Tuhan kepadamu. Tidak ada cara lain. Berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Ketika kita mencari di luar Tuhan, maka yang ada bukan menjadi berkat, tetapi menjadi beban, bahkan menjadi petaka bagi diri dan hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi berkat, tetapi hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi persoalan kita. Apa yang menjadi beban kita selama ini. Tetapi sore hari ini Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang ke-4, Bapak Ibu, saya ingin bacakan bagi kita semua. Seorang yang radikal begitu luar biasa. Ya, saya mau membacakannya bagi kita semua. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-4b. Di sana Rasul Paulus secara luar biasa berubah secara total. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Sudah seberapa lama kita menjadi Kristen, itu tidak menjadi jaminan kita akan mampu menyelesaikan masalah. Kita akan mampu menyelesaikan setiap pergumulan. Kita akan mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup. Tidak menjadi jaminan bagi kita sudah seberapa lama kita melayani Tuhan. Sudah seberapa lama kita mengikut Tuhan. Sudah seberapa lama kita mengiring Tuhan. Itu tidak menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mengapa Bapak Ibu? Karena tantangan Bapak Ibu itu selalu senantiasa datang silih berganti, menerpa kehidupan kita untuk mengikis karakter kita, sikap kita, tindakan kita, sehingga hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan banyak orang nggak siap. Banyak orang nggak siap dengan perubahan yang terjadi. Orang-orang berkata bahwa bagaimana mungkin kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan, saya lebih enjoy menikmati hidup ini. Kenapa sekarang seharusnya saya mengenal Tuhan, hidup saya menjadi lebih baik? Tetapi justru keadaan terbalik. Ini menjadi pertanyaan di luar sana. Tapi saya mau katakan kepada kita, hanya orang yang mengalami Tuhan yang akan tetap survive. Orang yang mengalami Tuhan yang akan tetap tegar di tengah-tengah kesulitan, tetap tegar di tengah-tengah masa sulit, tetap tegar di tengah-tengah badai, tetap tegar di tengah-tengah persoalan hidup, dan tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Dunia hari ini, Bapak Ibu, tidak memberikan jaminan kepastian bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak mampu memberikan solusi, tidak mampu memberikan jawaban yang komplit, yang komprehensif secara menyeluruh untuk menjawab kebutuhan batin saya, kebutuhan jasmania saya, kebutuhan rohania saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Dan kita bisa mengalaminya setiap saat, kita bisa mengalaminya setiap waktu. Ketika kita merendahkan diri, berkomunikasi dengan sang sumber kehidupan tersebut. Abraham, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita setiap hari. Abraham dipanggil, Bapak Ibu, keluar dari Mesir. Kejadian pasal 12. Tuhan menjanjikan begitu banyak berkat, bahwa melalui keturunannya, bangsa Israel akan terlahir suatu bangsa yang besar, di mana dari sana raja-raja itu akan datang. Tetapi ada begitu banyak pergumulan yang harus Abraham hadapi dan alami. Pergumulan yang pertama, bagaimana di sana di tanah Kanaan. Dia harus mengalami masa kelaparan dan akhirnya dia harus hijrah ke Mesir. Setelah itu Tuhan memberkati dia dengan emas, perak, kambing, unta, domba, dan lain sebagainya. Dia kembali lagi ke Kanaan, dia bergumul lagi dengan keturunan. Dan mereka mencoba untuk menolong Tuhan. Dan seterusnya. Kecenderungan kita sebagai manusia pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Abraham. Hal yang sama juga yang dialami oleh Yesaya. Bergumul tentang bagaimana kebobrokan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sudah diperingatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Supaya lebih mengedepankan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi mereka abai terhadap hal tersebut. Sehingga pada akhirnya bangsa ini ditawan di Babel. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Yesaya itu dibagi menjadi dua bagian. Pasal yang pertama sampai dengan pasal 39 itu adalah merupakan seruan pertobatan, penghakiman, dan hukuman. Tapi selanjutnya pasal karena ketidaktaatan mereka, pasal 40 sampai dengan pasal 50 dalam kitab Yesaya, itu merupakan pasal pemulihan ketika bangsa ini insaf, sadar, bertobat, mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan.
dengan meninggalkan semua pola kehidupan mereka yang lama dan fokus hanya kepada Tuhan, maka hidup mereka dipulihkan dan hidup mereka menjadi berkat. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian pun sama, apapun yang menjadi pergumulan kita sore hari ini, Tuhan yang sama yang menolong bangsa Yehuda ketika kebenarannya disampaikan, ketika kebenarannya kita responi dengan benar, dengan datang menghampiri Tuhan, maka apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan selesaikan. Jadi mari hadirkan Tuhan di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, dan alami setiap keberkatan yang disediakan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang pertama mungkin kita berkata, Pak Misrai, saya sudah lakukan, tetapi saya belum melihat perubahan. Saya belum melihat adanya perubahan dalam kehidupan saya, keluarga saya, pelayanan saya, bahkan dalam usaha saya, bahkan dalam hal keuangan, bahkan dalam hal ekonomi, bahkan di dalam cita-cita saya, bahkan impian-impian saya. Adakah yang salah, Pak Misrai? Saya sudah datang menghampiri Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bahkan saya tidak pernah absen di dalam bergereja, saya tidak pernah absen di dalam ibadah online, saya tidak pernah absen juga melakukan berbagai macam hal. Tetapi toh saya mengalami hal yang justru bukan makin membaik. Poin yang kedua yang kita ingin lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita sama-sama terus memperbaharui panggilan kita dan tetap survive di dalam kehidupan kita hari lepas hari, adalah menanggalkan jubah dosa. Jadi poin yang kedua Bapak Ibu, menanggalkan jubah dosa. Jadi ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Nanti di rumah Bapak Ibu boleh buka Alkitab dan baca ya. Jadi poin yang kedua, bagaimana supaya kita bersama-sama memperbaharui panggilan kita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 adalah menanggalkan jubah dosa. Jadi kita melihat dan kita membaca di sana, tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saatku ini aku utuslah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap kita memperbaharui panggilan kita, Tuhan ingin memakai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi alatnya Tuhan. Tuhan ingin memakai hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui berbagai macam potensi karunia talenta yang dianugerahkan kepada kita. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita semua adalah dosa dan pelanggaran kita. Kejahatan kita itulah Bapak Ibu yang menghambat kita. Kita sudah dipanggil, kita sudah ditebus, kita sudah dipilih, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tetapi sadar tidak sadar di dalam perjalanan hidup kita ada begitu banyak hal-hal yang terjadi yang tidak dapat kita mengerti dengan akal pikiran kita. Hal-hal yang tidak dapat kita tangkap dengan logika kita, sehingga seringkali kita melenceng dari jalan Tuhan. Seringkali kita keluar dari relnya Tuhan. Seringkali kita keluar dari apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sehingga kita melakukan begitu banyak pelanggaran. Kita melakukan begitu banyak pemberontakan. Kita melakukan begitu banyak dosa. Karena itu sore hari ini kita kembali diingatkan, supaya kita kembali menanggalkan jubah dosa. Menanggalkan jubah dosa dan mengenakan jubah kebenaran. Supaya kita bisa melihat terobosan-terobosan yang terjadi. Bapak Ibu, Yesaya adalah manusia biasa. Yesaya adalah manusia yang berdosa. Yesaya adalah manusia yang tidak dianggap. Tetapi manusia yang berdosa ini mau menanggalkan jubah keberdosaannya. Dia mau mengakui dosanya, dia mau mengakui pelanggarannya. Sebagai manusia dia adalah orang yang paling hina dan paling berdosa. Dia datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dia menyadari bahwa untuk melayani Tuhan, untuk tetap produktif di dalam Tuhan, untuk tetap hidup di dalam panggilan Tuhan, maka tidak ada cara lain. Dia harus menanggalkan jubah keberdosaannya. Hanya dengan demikian dia akan dipakai menjadi alat kesenangan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dipilih oleh Tuhan.
Kita dipilih, kita sudah dibayar tunai. Bukan oleh amal kita, bukan oleh kebaikan kita, bukan oleh pengetahuan kita. Tetapi kita dibayar tunai oleh darah Yesus. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, saya ingin bacakannya bagi kita semua. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Penting bagi kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan. Tuhan ingin memakai bangsa Israel ini agar bangsa Yehuda ini agar dia boleh menjadi garam, dia boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa kafir, bagi bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah asing. Tetapi bangsa ini menyimpang dari Tuhan karena dia melakukan perzinahan rohani. Sehingga akhirnya Tuhan tidak memakai mereka secara maksimal. Tetapi Tuhan memakai seorang yang bernama Yesaya. Yesaya menyadari bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Karena itu dia datang menghampiri Tuhan dan dia mengakui dosa dan pelanggarannya. Dia mau agar Tuhan memperbaharui diri dan hidupnya. Dia sadar bahwa hidupnya hanya akan bermanfaat, hidupnya akan berarti, hidupnya akan bermakna ketika dia betul-betul mengakui setiap pelanggaran, pemberontakannya di hadapan hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita betul-betul mengalami pembaharuan di dalam panggilan. Dan Tuhan memakai kita menjadi alatnya yang luar biasa. Mari tanggalkan jubah dosa kita. Dengan dasar keyakinan kita sudah ditebus. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Dan hidup kita dimerdekakan bukan dengan hal-hal yang material, tetapi dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Darah inilah yang telah memeteraikan kita. Darah inilah yang telah mendamaikan kita. Sehingga hidup kita betul-betul bermanfaat, hidup kita benar-benar berguna bagi orang lain. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, bagaimana caranya Pak Misrai? Supaya betul-betul saya bisa menanggalkan jubah dosa saya. Tidak ada cara lain kita mengakui dosa kita di hadapan hadirat Tuhan. Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita menanggalkan jubah dosa? Kita harus akui dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita yang baik, yang kita lakukan baik lewat sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita. Kita harus mulai tanggalkan, kita mulai harus bereskan. Ini penting Bapak Ibu, karena kita nggak tahu ke depan itu seperti apa Bapak Ibu. Kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Dunia terus berubah Bapak Ibu. Hari ini kita diiming-iming dengan begitu banyak hal. Ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, bagaimana Lot dan Abraham diperhadapkan dengan pilihan. Hal yang sama Bapak Ibu. Hari ini kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Abraham berkata, terjadi pertengkaran, terjadi persengketaan yang begitu luar biasa. Antara Abraham, penjaga-penjaga domba Abraham dan Lot. Kita melihat begitu luar biasa sehingga Abraham memberikan pilihan kepada ponakannya. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Tetapi kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lot melihat hal-hal yang indah. Dia melihat lembah Yordan yang begitu menjanjikan. Dia berkata, aku memilih ini. Dia tahu bahwa di lembah Yordan ini kita melihat di sana ada begitu banyak dosa. Sodom dan Gomora. Kebejatan, kebobrokan di sana ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita melihat tangan Tuhan yang perkasa. Bapak Ibu menolong Abraham. Sehingga kita melihat dia perjalanannya, kita melihat Bapak Ibu bagaimana Abraham juga akhirnya melepaskan dan membebaskan Lot. Jadi seringkali Bapak Ibu kita terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya semu, hal-hal yang sifatnya sementara. Sehingga kita terjebak di dalam yang namanya dosa. Tuhan mengingatkan kita sekalian supaya kita betul-betul insaf. Kalau kita mau melihat panggilan, kita tetap berada di dalam panggilan kita. Mari kita perbaharui hidup kita. Mari akui dosa kita, pelanggaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting.
Tuhan memilih kita Bapak Ibu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Saya ingin membacakannya bagi kita. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, membebaskan kita, memerdekakan kita. Tujuannya agar kita menanggalkan jubah dosa kita. Dan kita mengenakan yang namanya jubah kebenaran. Sehingga dimanapun kehidupan kita, kita betul-betul menjadi berkat. Kita menjadi saksinya Tuhan. Membawa begitu banyak orang yang tersesat. Membawa begitu banyak orang yang hidup bergelimang dengan dosa. Kembali kepada kebenaran. Inilah panggilan Tuhan. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan dari dalam 1 Tesalonika 4. Di sana firman Tuhan berkata, karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlunya pembaruan di dalam panggilan. Karena kita manusia penuh dengan kelemahan. Kita manusia penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan keterbatasan. Sadar atau tidak sadar, seringkali di dalam rumah tangga kita antara suami dan istri. Sering terjadi konflik Bapak Ibu. Antara kita dengan anak-anak kita terjadi konflik. Di tempat di mana kita bekerja terjadi konflik. Melakukan kita marah, membuat dosa sehingga membuat kita berdosa sehingga kita marah. Kita kecewa, kita hidup dalam kepahitan. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita diingatkan Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di sana berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejarlah kekudusan. Kita harus tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bila kita ingin melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup kita, memang berat Bapak Ibu. Ada orang-orang yang saya dan istri kami layani, mereka berkata, Pak, misalnya terlalu berat. Kebenaran yang kita lakukan, yang kita impartasikan, yang kita bagikan. Seringkali kita disalah mengerti. Seringkali kita dihujat. Seringkali kita dibully. Seringkali kita tidak dianggap. Saya bilang konsekuensi dari sebuah kebenaran. Itulah harga yang harus kita terima. Jadi tidak ada konsekuensi dari kita menghidupi kebenaran. Kita siap untuk dibully. Siap untuk dihujat. Siap untuk dihina. Siap untuk tidak mendapatkan pujian. Itu konsekuensi dari sebuah kebenaran yang kita harus tanamkan. Sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Wujud takut akan Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan. Wujud takut akan Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran. Sekalipun kita tidak dianggap. Sekalipun kita tidak diperhitungkan. Firman Tuhan berkata, lebih memilih mana? Menyenangkan hati manusia atau menyenangkan Tuhan? Ini sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan istri kami terus belajar membaca firman Tuhan, begitu banyak tema. Bapak Ibu, saya sangat diberkati. Dan saya rindu Bapak Ibu, firman Tuhan ini diimpartasikan di dalam hidup saya. Saya berkata kepada istri, mari kita lakukan. Mengapa terjadinya konflik? Mengapa terjadinya begitu banyak permasalahan dalam kehidupan manusia? Karena satu kuncinya. Manusia tetap hidup di dalam kedegilan. Manusia tetap hidup di dalam kebobrokan dosa, pemberontakan, dan tidak mau mengikut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, solusinya Bapak Ibu di dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 Bapak Ibu, di sana firman Tuhan. Jadi kita harus mengakui, menanggalkan jubah dosa Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui dosa kita. Pentingnya kita mengakui dosa kita.
Setiap saat, setiap waktu, antara suami, istri, anak, antara sesama dan satu dengan yang lain, dan terlebih kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bila kita ingin melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau dulu kita masih suka marah-marah, kalau dulu kita suka mencuri, kalau dulu kita suka pemabuk, kalau dulu kita suka menjadi orang-orang yang suka berbohong, kalau dulu kita suka menjara, kalau dulu kita melakukan hal-hal kekerasan, kalau dulu kita merokok, kalau dulu kita penjudi, firman Tuhan mengingatkan kita masih ada kesempatan. Tadi kita bersama-sama menyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Berapa sepanjang tahun 2021 di awal tahun Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan. Kami hadir di sana, di dalam penguburan. Kami hadir di sana dan memberikan kekuatan Bapak Ibu. Kembali lagi Bapak Ibu, hidup ini tidak ada yang kita pahami. Hidup ke depan Bapak Ibu, kita tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita membenahi diri. Tuhan mengingatkan kita supaya kita memperbaiki diri. Belum terlambat, masih ada kesempatan. Mari tanggalkan jubah dosa. Jubah dosa apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan sore hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tanggalkan, mari benahi, mari perbaiki dan hidupilah kebenaran. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam seluruh totalitas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dari bacaan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bagaimana supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Poin yang ketiga adalah ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita terus memperbaharui komitmen kita. Harus konsisten menghidupi kebenaran firman Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, kita harus konsisten menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yesaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia konsisten. Nah, bukti bahwa kita konsisten terhadap kebenaran firman Tuhan yang diajarkan pada kesempatan sore hari ini melalui bagian firman Tuhan yang kita baca. Bukti bahwa seorang konsisten adalah pertama, Bapak Ibu, dia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, kita harus dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Kita makan sehari 3 kali Bapak Ibu. Nggak makan kita lapar. Tubuh jasmania kita membutuhkan amunisi. Berupa nutrisi. Berupa vitamin dan lain sebagainya. Supaya imun tubuh kita ini tetap menjadi sehat. Supaya imun tubuh kita ini tetap menjadi kuat. Supaya imun tubuh kita ini tetap menjadi fit. Ada begitu banyak hal yang hari ini ditawarkan di luar sana. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tubuh jasmania saja kita membutuhkan yang namanya vitamin dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh rohania kita tidak akan dapat disembuhkan, tidak akan dapat dipulihkan, tidak akan dapat dipuaskan oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tubuh rohania kita ini hanya dapat dipuaskan oleh kebenaran demi kebenaran yang kita dapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini Yesaya, dia mendengarkan suara Tuhan. Jadi konsisten itu harus terus Bapak Ibu kita lakukan. Mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kerohanian kita dapat bertumbuh. Bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau kita sendiri tidak pernah membaca kebenaran-kebenaran yang begitu luar biasa ada di dalam Alkitab. Kita tidak akan mampu Bapak Ibu menjalani hari-hari hidup ini. Hanya firman Tuhan, hanya kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita terus membenahi hidup kita menjadi lebih baik. Dari hari ke hari, dari masa ke masa. Tetapi juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar mendengarkan suara Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Di sini ada tindakan Bapak Ibu. Tindakan dari seorang yang bernama Yesaya, ada tindakan siapakah yang mau pergi untuk aku. Kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mau menyerahkan diri.
Menyerahkan diri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu, kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya mau mendedikasikan hidup saya hanya bagi Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga Bapak Ibu bukan hanya sekedar mendengarkan, menyerahkan hidup kita, tapi kita juga betul-betul berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Jadi dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13, ini berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah membaca Alkitab? Ada banyak orang yang sering kepada saya, Pak, bagaimana saya mendengarkan suara Tuhan? Saya berkata, satu-satunya mendengarkan suara Tuhan hanya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Alkitab. Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada Gemas. Gemas ini Bapak Ibu sudah 5 grup yang saya buat. 5 grup dari gereja yang berbeda-beda. Mereka minta kepada saya untuk mementor mereka Bapak Ibu. Mereka minta untuk mementor Bapak Ibu dan saya lakukan itu Bapak Ibu. Saya kirim ke mereka, memotivasi mereka Bapak Ibu. Dan mereka sangat amat diberkati. Mereka berkata, Pak Misrai, terima kasih. Termasuk moto, GJKI Agape. Saya memakai saja. Ini Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hanya firman Tuhan? Gemar membaca Alkitab setiap hari dan praktikkan, lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami yang namanya keberkatan dari Tuhan. Keberkatan baik secara jasmania, keberkatan baik secara rohania. Ini Bapak Ibu, dunia hari ini Bapak Ibu. Di luar sana Bapak Ibu, orang, kita sudah mendengarkan berita yang begitu luar biasa, punya banyak uang, punya banyak harta kekayaan. Hari ini Bapak Ibu saya mendapatkan informasi. Ada orang yang begitu luar biasa kaya Bapak Ibu tetapi mati mendadak. Harta kekayaannya hilang. Di daerah saya Bapak Ibu yang punya, di daerah saya, itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa kekayaannya. Tetapi hari ini Bapak Ibu dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa harta dunia itu tidak akan menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta itu kita butuhkan. Tetapi harta yang kita butuhkan Bapak Ibu itu harus diimbangi dengan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga betul-betul kita pakai, kita gunakan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali saya berkata kepada mahasiswa, saya berkata bukan bagaimana kita memulai. Tetapi bagaimana kita mengakhiri. Banyak orang bisa memulai sesuatu. Tetapi untuk mengakhiri Bapak Ibu, itu dibutuhkan yang namanya konsisten. Tanpa ada konsisten Bapak Ibu, kita tidak akan bisa melewati hari demi hari. Orang-orang yang konsisten Bapak Ibu. Jadi ya saya bersyukur Bapak Ibu yang hari ini hadir di dalam live setiap hari Minggu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu konsisten. Dibutuhkan konsisten. Nah konsisten kita itu Bapak Ibu akan diuji. Diuji dengan apa? Tantangan-tantangan. Diuji dengan apa? Masalah-masalah. Terkadang ya internet seperti tadi Bapak Ibu. Tiba-tiba kita awal mau live, tiba-tiba ada aja Bapak Ibu. Nah itu menguji, masih nggak kita konsisten? Masih nggak kita tetap setia? Berbicara tentang konsisten Bapak Ibu, itu nggak mudah. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau tetap mendengarkan, membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit, untuk melewati masa-masa yang sukar. Karena firman Tuhan berkata bahwa hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-8, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 saya membacakan bagi kita sekalian sebagai akhir dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari. Demikian firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Bagaimana kita memperbaharui komitmen kita? Firman Tuhan dengan jelas bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita hanya bisa dimerdekakan dari setiap masalah, pergumulan, persoalan, tantangan hidup yang kita tidak tahu akan terjadi ke depan. Tetapi ketika kita tetap berpaut, kita tetap konsisten menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa badai seberat apapun, tantangan dan pergumulan seberat apapun, kita akan mampu melewati bersama Yesus Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan hidup kita semakin mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.